Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas RB yang beranggotakan Ostan First Purba dengan NIM 121430071, lalu Santi Aji Nur Hasanah Rabe dengan NIM 121430069, dan yang terakhir Desi Fitriani dengan NIM 121430064. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Elektronika. Di sini kami menggunakan jurnal patokan yang berjudul Design and Research of Electronic Swiss Based on Proteus Circumstance, di mana pada video kali ini kami akan menggunakan jurnal ini untuk melakukan simulasi Proteus untuk mengetahui Vout min, Vout max, titik kritis, arus input, dan daya. Di sini kami akan mensimulasikan ulang rangkaian yang terdapat pada jurnal dan nantinya akan dibandingkan hasil yang kami lakukan dengan data yang terdapat pada jurnal. Jurnal ini membahas tentang saklar elektronik. Nah, rangkaian saklar elektronik ini dapat menggantikan rangkaian peningkatan dan penurunan tegangan. Rangkaian ini memiliki tiga tingkat yang berbeda: peningkatan, penurunan, dan tegangan konstan dengan menggunakan gain tegangan. Rangkaian ini dapat mengatasi masalah saat ini, di mana rangkaian daya kecil dan menengah hanya dapat menaikkan atau menurunkan tegangan. Rangkaian ini memenuhi persyaratan daya yang kontinu dan dapat diatur. Rangkaian ini dapat memberikan kemudahan penggunaan, terutama pada daya kecil dan menengah, dengan mengatur gain tegangan. Tegangan dapat diatur secara tepat dan terus-menerus, sehingga memperpendek siklus desain, teknik, dan proses penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang kami gunakan pada rangkaian tersebut. Di sini kami menggunakan resistor yang bernilai R1 200 k ohm, R2 200 k ohm, R3 4,7 k ohm, R4 2 k ohm, dan R5 10 k ohm. Lalu kami juga menggunakan pot Hg yang berfungsi sebagai tahanan variabel dan juga menggunakan resistor yang bernilai 0,1 mikro, eh, C2 yaitu 1 N, dan juga C3 4,7 mikro. Di sini juga terdapat MC34063 yang mengendalikan rangkaian yang terhubung ke kapasitor 1 dan kapasitor 2. Lalu terdapat LM358 yaitu merupakan sensor penguji dioda, dan juga terdapat induktor sebesar 470 mikroH. Lalu terdapat juga menggunakan dioda. Pada rangkaian ini juga menggunakan dioda. Lalu baterai yang memiliki nilai 12 volt. Untuk mengecek atau mengukur rangkaian tersebut, kami menggunakan DC voltmeter sebanyak 3 komponen dan juga osiloskop. Untuk hasil pengujian akan disampaikan oleh rekan saya, Santi Aji Nur Hasanah Rabe. Kepada Santi, dipersilakan. Oke, untuk hasil didapatkan yaitu bahwa besaran tahanan rheostat berpengaruh terhadap tegangan output dari rangkaian. Hasil simulasi Proteus yang dilakukan memiliki perbedaan dengan referensi. Pada simulasi, didapatkan data yang diambil dari volt Hg. Nah, volt Hg ini berfungsi untuk tahanan variabel di mana nilai resistansinya dapat diubah-ubah sesuai nilai presentasenya atau nilai variabelnya. Nah, simulasi dilakukan dengan variasi resistansi 0K, yaitu simulasi dilakukan dengan variasi resistansi 0K, di mana nilai pada 0K itu didapatkan nilai minus 28,6 volt. Kemudian dengan resistansi 20K didapatkan nilai minus 23,1 volt. Dan untuk simulasi dengan resistansi 40
kilo ohm, yaitu didapatkan nilai 17,7 volt. Selanjutnya, dengan variasi 60 kilo ohm, yaitu didapatkan hasil 12,2 volt. Dengan resistansi 80 kilo ohm, didapatkan hasil rata-ratanya yaitu minus 6,82 volt. Dan yang terakhir yaitu variasi dengan 100 volt. Dan dia dapatkan hasil rata-ratanya yaitu 1,42 volt. Kemudian resistansi Vout min diambil jika nilai volt Hg yang bernilai 100K dan hasil simulasinya yaitu 1,42 volt. Dan tegangan out maksimum diambil jika volt Hg bernilai 0 dan hasilnya yaitu 28,6 volt. Kemudian titik kritis didapatkan hasil 60%, didapatkan dari tegangan output sama dengan tegangan input yaitu 12 volt. Pada simulasi jurnal, titik kritis ini didapatkan hasil 40,2%. Kemudian, arus input didapatkan 5,9 mA yang didapatkan dari memasukkan ampermeter pada input. Dan pada simulasi jurnal yaitu 1,5 ampere. Daya didapatkan 0,71 watt. Pada jurnal didapatkan 18 watt. Perbandingan hasil yang signifikan terletak pada titik kritis dan arus input rangkaian. Perbandingan hasil yang signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Rangkaian yang diperkirakan memiliki kesalahan dalam menentukan polaritas rangkaian. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil tegangan output. Hal ini disebabkan hasil simulasi pada artikel tidak menjelaskan komponen rangkaian secara spesifik, sehingga kami memilih komponen rangkaian secara acak dan tidak sepenuhnya sama dengan rangkaian yang dibuat pada jurnal. Sekian, saya kembalikan kepada Osman. Sekian penjelasan terkait simulasi ulang yang kami lakukan. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada laporan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.